Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Chandra Soka selaku dosen matkul integrasi aplikasi dan informasi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS dari Bapak. Kami akan menjelaskan mengenai aplikasi Workspace yaitu aplikasi kesehatan mental. Tapi sebelum saya mempresentasikan aplikasi Workspace ini, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Next is. Oke, dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Bintang Putra Sakti. Saya Nelsa Daulia. Dan saya dan Raisa Hakim. Kami akan mempresentasikan aplikasi Wellspace kesehatan mental ini. Next is. Yang pertama-tama, latar belakang mengapa kami mengambil ide aplikasi Wellspace ini, karena kesehatan mental mahasiswa sering terabaikan, padahal memengaruhi prestasi dan kesejahteraan. Masih minim aplikasi yang membantu menyeimbangkan kesehatan mental dan produktivitas. Wellspace hadir sebagai solusi dengan fitur pemantauan emosional dan manajemen tugas. Integrasi melalui REST API diperlukan agar aplikasi dapat terhubung dengan layanan lain secara efisien. Next. Lalu poin-poin rumusan masalah yang kita ambil dari latar belakang tadi, yang pertama yaitu bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi Wellspace berbasis web dan mobile yang terintegrasi untuk mendukung kesehatan mental dan produktivitas mahasiswa. Yang kedua, bagaimana menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna saat berbagi cerita dan berinteraksi dalam komunitas aplikasi. Next. Yang ketiga, fitur apa saja yang dibutuhkan mahasiswa agar Wellspace efektif mendukung kesehatan mental dan produktivitas akademik. Next. Selanjutnya yaitu metodologi pengembangan. Pada aplikasi Workspace, kita menggunakan metode Agile karena sifatnya yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Next. Pengenalan aplikasi, Workspace adalah aplikasi terintegrasi untuk mendukung kesehatan mental dan produktivitas mahasiswa, terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama yaitu admin dashboard untuk pengolahan sistem. Yang kedua yaitu web user bagi mahasiswa untuk Q&A yang bersifat anonim dan kutipan motivasi, serta mobile apps untuk akses cepat ke fitur utama seperti menjawab Q&A dari user dan pelacak mood. Semua terhubung melalui REST API untuk sinkronisasi data real time. Next. Selanjutnya itu database pada Workspace dirancang untuk mendukung integrasi fitur-fitur utama dalam aplikasi yang berfokus pada kesehatan mental dan produktivitas mahasiswa. Tabel utamanya yaitu users, menyimpan data pengguna dengan peran berbeda seperti user, advisor, dan admin. Yang kedua yaitu table moods untuk mencatat suasana hati harian pengguna seperti senang, sedih, marah, dan netral. Yang ketiga yaitu table Q&A, menyimpan pertanyaan yang diajukan pengguna serta balasan dari penasihat dengan opsi anonimitas. Yang keempat yaitu table motivasi, memuat kutipan motivasi harian yang dapat ditambahkan oleh admin. Relasi antar tabel menunjukkan bahwa semua data yang berkaitan dengan mood, Q&A, dan motivasi terhubung langsung dengan pengguna melalui user underscore ID, memungkinkan pelacakan aktivitas dan interaksi secara personal serta konsisten antar platform. Next, ini berikut adalah contoh, bukan, database Wellspace. Ada 4 tabel, ada mood, Q&A, users, dan motivasi. Keempat tabel ini saling terintegrasi yang menghubungkan user. Next. Untuk selanjutnya ada use case, yaitu diagram use case yang menunjukkan interaksi antara tiga aktor utama dalam sistem WordPress ini. Ada tiga, yaitu yang pertama mahasiswa, yang kedua penasihat atau advisor, dan yang ketiga ada admin. Mahasiswa dapat dapat login, mengisi mood, mengirim dan melihat Q&A, serta membaca kutipan motivasi. Nah, penasihat berperan membalas Q&A dan memantau mood mahasiswa. Sementara itu, admin mengelola sistem dengan memverifikasi akun penasihat, mengatur kutipan motivasi, serta memantau mood pengguna. Diagram ini menggambarkan fungsi utama aplikasi dalam mendukung kesehatan mental mahasiswa. Di sini ada diagram use case-nya untuk mahasiswa itu bisa
mengakses, melihat Q&A, melihat motivasi, mengisi mood, mengirim Q&A, dan login ataupun daftar. Pun penasihat bisa login atau daftar, membalas Q&A, dan melihat pengguna. Untuk admin itu bisa login atau daftar, membalas Q&A, dan juga melakukan verifikasi akun penasihat, dan juga mengelola kutipan. Di sini ada activity diagram. Diagram ini menjelaskan alur pengguna pada sebuah aplikasi yang diawali dengan proses login dan autentikasi. Jika login berhasil, pengguna dapat mengakses tiga fitur utama yaitu Q&A anonim, kutipan harian, dan mood tracker. Namun, jika autentikasi gagal, pengguna akan diarahkan untuk register terlebih dahulu. Semua aktivitas pada akhirnya akan bermuara pada tindakan logout untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi. Di sini ada bentuk dari aktiviti diagramnya. Untuk di awalnya ada start, lalu login, lalu diarahkan ke autentikasi. Jika no, itu akan diarahkan ke register, lalu balik lagi ke login. Setelah login, autentikasi, dan jika email dan passwordnya benar atau yes, maka akan diarahkan ke ada tiga fitur, yaitu Q&A anonim, kutipan harian, dan mood tracker. Di Q&A anonim ini bisa melihat riwayat Q&A anonim, lalu dari logout. Untuk kutipan harian itu bisa langsung dan motivasi. Lalu untuk mood tracker itu bisa mengisi mood harian. Lalu semuanya dari tiga ini diarahkan ke logout lalu end. Untuk kesimpulannya, Workspace adalah aplikasi digital yang mendukung kesehatan mental dan produktivitas mahasiswa melalui fitur mood tracker, motivasi harian, Q&A anonim, dan riwayat aktivitas. Dikembangkan dengan metode agil menggunakan PHP, MySQL, HTML, CSS, dan Dart. Aplikasi ini responsif terhadap kebutuhan mahasiswa dan adaptif terhadap umpan balik pengguna. Mungkin itu penjelasan dari kami bertiga tentang aplikasi yang kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester. Setelah ini akan ada demo aplikasi, yaitu untuk aplikasi web usernya dan juga untuk dashboard admin atau backendnya dan mobilenya. Mungkin ini habis ini saya akan buka atau saya akan mulai dari mobil terlebih dahulu dan akan dijelaskan oleh Naila. Setelah itu ke back end itu juga dari Naila, dan lanjut ke saya untuk bagian dashboard adminnya dan integrasi antar tiga platformnya. Lalu untuk yang terakhir penjelasan web usernya atau front end-nya di bagian website oleh Bintang. Mungkin langsung saja ini akan saya buka untuk tampilan mobilenya. Mungkin sebelum sebelum Naila menjelaskan, ini saya sudah membuka untuk tiga file. Ini untuk mobile dan untuk Happy. backendnya. Hmm. Lalu yang ini untuk web usernya seperti itu. Mungkin langsung saja untuk penjelasan mobilenya. Ya, karena Naila mungkin ini akan saya kendalikan dari laptop saya, namun akan dijelaskan oleh Naila seperti itu. Ya, pertama ini masuk ke akun yang sudah ada di database akunnya. Nah, selanjutnya ini masuk ke dashboard pengguna, ada tiga fitur, Q&A, mood, sama kutipan. Nah, kita pertama masuk ke Q&A-nya dulu, kita input pertanyaan. Apa aja pertanyaannya? Ya, hari ini hari apa? Ya. Nah, kalau misalkan belum ada yang jawab dari admin atau penasehatnya, itu terdapat jawaban tulisan menunggu jawaban dari penasehat. Gitu. Selanjutnya ke bagian mood. Nah, di bagian mood di sini user bisa input. Salah satu inputnya misalkan sedih, simpan mood saya. Nah, di sini ada riwayat moodnya. Oke, selanjutnya ke kutipan harian. Di kutipan harian ini hanya
menampilkan kata-kata motivasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke admin atau penasehat. Nah, ini adalah dashboard dari penasihat. Ada dua fitur, Q&A pengguna sama manajemen kutipan harian. Nah, di Q&A pengguna, nah di sini penasihat bisa menjawab Q&A dari user. Senin. Nah, selanjutnya di manajemen kutipan, di sini manajemen kutipan, penasihat juga bisa menambahkan kutipan. Coba kita input. Nah, kalau sudah berhasil, ada alertnya juga, kutipannya juga sudah ada. Selanjutnya, misalkan hapus salah satu data. Nah, ada alertnya juga dan datanya juga sudah terhapus. Selanjutnya masuk ke admin. Admin dashboard admin ya. Nah, Iya. Oh, web adminnya ini dijelasin sama Bintang. oh kali ini sama aku. Kalau yang oh Berarti, bentar. oh berarti Yang model mobile aku admin tuh ini cuma ya. penasehat sama ini doang. Bentar. Tak cek kayak harus ada. Ini soalnya belum belum ku coba kalau yang Oh ya udah, kalau misalkan belum dicoba, berarti penasehat aja sama ini. saya coba dulu ya, Pak. Oh, bisa. Oh, bisa. Ya, tapi di sini oh, perannya tetap admin. Ya. Ya di sini ada tiga fitur. Admin juga bisa menjawab. Terus laporan mood, admin juga bisa melihat laporan mood dari pengguna. Nah, berikut ada ininya, hasilnya. Terus manajemen kutipan, ya, seperti itu, Pak. Selanjutnya manajemen kutipan, admin juga bisa menginput, seperti halnya sama dengan penasihat. Nah, admin juga bisa menghapus, sama seperti penasihat. Oke. Udah naik Sekian bisa ada. dari mobile penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rais. Terima kasih Naila. Setelah ini saya akan menjelaskan untuk bagian dari dashboard adminnya. Nah, ini saya akan login terlebih dahulu. Login. Ya, error. Sebentar Pak, saya coba lagi. Oke, masih error. Mungkin saya akan buka lewat sini. Oke, berhasil. Mungkin tadi sudah expired ininya. Di sini di dashboard adminnya ini ada
empat. Ini ada dashboard, kelola user, kelola Q&A, dan kelola motivasi. Dan ini bisa lewat sini juga. Mungkin untuk yang ini, untuk yang di dashboardnya, tampilannya seperti ini. Ini bisa ke kelola user, moderasi Q&A, dan juga kelola motivasi. Kita ke kelola user terlebih dahulu. Nah, di sini ada tiga user yang sudah terdaftar, yaitu ada Bintang, Rais, dan Naila. Untuk yang Bintang ini role-nya user saja dan tidak terverifikasi karena hanya sebagai user. Dan untuk Rais dan Naila di sini role-nya sebagai advisor dan atau penasehat. Nah, kita sebutnya advisor. Ini terverifikasi. Nah, di sini kita bisa menjadikan mereka sebagai advisor maupun user. Mungkin bisa langsung uh, bentar baterai laptop saya habis. Oke, lanjut. Mungkin bisa langsung saya demokan untuk uh, user atau advisor dari kita ambil tampilannya dari mobilnya Naila. Di sini untuk admin karena ini beradmin kita tidak bisa mengubah-ubah. Ini saya akan login terlebih dahulu dan saya akan login di yang rais@gmail.com. Login terlebih dahulu di mobile. Di profil sini kita bisa melihat perannya advisor dan di sini juga sebagai advisor untuk Rais advisor. Nah, ini akan saya logout terlebih dahulu yang di mobile, kita logout. Setelah saya logout, setelah itu ini akan saya jadikan user. Saya klik aksinya, oke berhasil. Akan muncul notif role berhasil diperbarui. Klik oke. Nah, di sini otomatis karena tadi sudah dijadikan user akan berubah yang awalnya user menjadi user dan tidak terverifikasi. Nah, itu coba dicek di mobile, kita login, selanjutnya kita masukkan. Nah, tadi kan cuma ada dua fitur ya, sekarang tiga karena kita user dan kita klik profil aja. Di sini perannya langsung berubah sebagai user seperti itu. Jadi untuk mobile dan untuk API-nya kita mungkin dari backend-nya yang dibuat oleh Naila berhasil karena perannya bisa berubah. Tutup. Lalu untuk yang selanjutnya ada kalau Q&A. Nah, di sini ada beberapa moderasi Q&A ya, ada ini apa tadi seperti yang tanyakan. Mungkin kita demokan kembali agar terlihat jelas. Saya akan taruh di tengah. Aplikasi saya akan coba tanya besok hari apa. Kita kirim. Di sini sudah masuk. Nah, di sini belum refresh. Nah, akan muncul penanya tadi kan dari uh, usernya atas nama Rais ya. Di sini Rais sebagai user. Nah, di sini akan muncul pertanyaan besok hari apa. Tapi karena belum dibalas, maka belum ada balasan. Dan ini tidak anonim seperti itu. Lanjut, mungkin langsung untuk demo pembalasannya. Ini coba saya lakukan dulu. Masuk ke yang Naila. gmail.com. Nah, karena untuk user Naila ini sebagai advisor, maka bisa menjawab dari Q&A tadi. Masuk ke Q&A pengguna. Besok hari apa? Selasa. Kirim. Oke, sudah terjawab. Answer. Anonim. Di sini akan saya refresh. Nah, balasannya akan muncul di sini Selasa seperti itu. Mungkin lanjut untuk kelola motivasi. Nah, di sini dari dashboard admin juga bisa menambahkan, mengedit dan menghapus. Jadi kurang lebih sama seperti advisor tadi, tapi tidak ada edit yang bisa mengedit hanya admin. Kita coba untuk tambah motivasi.
pantang mundur. Kita klik simpan, maka akan muncul notifikasinya. Kita klik OK. Nah, di sini akan ada penjelasannya ini dibuat oleh siapa. Karena ini saya buat dari dashboard admin, maka biasanya akan dibuat oleh admin. Ini untuk tanggalnya dan ini aksinya bisa di bisa hapus. Nah, ini juga ada keterangan. Jadi kan kita mendemokan dari user Rais. Tadi demo sebelumnya yang dijaga oleh Naila juga ini didemokan. Jadi tergantung dari advisernya siapa, maka ini akan tertera di sini dibuat oleh siapanya juga usernya. Oke, kita cek di sini di kutipan motivasi apakah sudah masuk. Nah, sini masuk ya, tadi baru menambahkan, jangan menyerah terus pantang mundur. Ini kita melihatnya dari user Naila sebagai advisor. Mungkin coba kita lihat dari user. Sudah masuk juga. Nah, di sini akan muncul di paling bawah yang terbaru, jangan menyerah terus pantang mundur. Tuh. Akan coba saya edit, mundur-mundur, update, berhasil. Kita masuk ke sini, kita refresh. Saya harus login. Aduh, salah refresh, maaf. Nah, di sini muncul tadi yang saya edit mundur-mundur. Lalu akan coba saya hapus. Oke, notifikasi sudah dihapus dan tidak ada. Kita balik ke mobile lagi. Saja, kita masuk lagi. Nah, sudah hilang yang saya hapus tadi dari dashboard admin sudah hilang ya. Seperti itu. Jadi ini terintegrasi antara dashboard dan juga aplikasinya. Oke, mungkin untuk yang dashboard cukup sekian. Ini fitur login, fitur logout. Kita logout ke login admin. Mungkin untuk selanjutnya untuk yang web user akan dijelaskan oleh Mas Bintang atau Cak Bintang. Oke, Cak Bintang bisa menjelaskan. Oke, sebelumnya izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web user. Oke, langsung saja masukkan inputan web user. Di sini kita di form login ini kita bisa login dan daftar. Oke, langsung masuk. Oke, ternyata expired sebentar. Saya akan buka atau ulangi lewat sini ya. Oh ini, bentar tak. Ternyata expired. Oke. Ya, mungkin bisa lanjut Mas Bintang. Oke, masuk dulu. Oke, ketika form login berhasil, kita akan eh, menampilkan tampilan landing page ke user, yaitu selamat datang di Wellpage, sebuah deskripsi singkat mengenai website kami. Di sini ada tulisan about, apa itu tentang, bisa ditekan Mas Rais. Nah, ini akan turun ke bawah, itu menjelaskan simple mengenai eh, website Wellpage itu sendiri. Di bawahnya ada mode tracker, bisa dicoba Mas Rais untuk mengecek keadaan mood dari pengguna. Nah, ketika disimpan mood akan muncul sebuah eh, bagian menampilkan deskripsinya sesuai dengan gambaran mood si pengguna. Oke, scroll lanjut ke atas. Di navbar ini ada tulisan well placed dan fitur forum tanya jawab. Coba ditekan Mas Rais. Siap, Cak Bintang. Nah, di forum tanya jawab ini kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan, mungkin sama kayak di mobile tadi. Kita bisa mengajukan Q&A kepada penasehat. Mungkin bisa dicoba kita Q&A. Nah, kita mengajukan pertanyaan random. Nah, di sini di form Q&A saya tambahkan ajukan sebagai anonim agar si user memiliki privasi yang terjaga. Nah, nanti akan muncul tampilan ditanya oleh anonim. Karena tadi di form pengisian Q&A kita
memilih untuk filter atau anonim. Nah, ini belum ada jawaban dari riset, nanti eh, masuk di dalam admin tadi. Langsung lanjut ke kutipan motivasi. Nah, di sini ada tampilan kutipan motivasi. Bisa di-scroll ke bawah. Ini tampilan kutipan motivasi dari database yang dibuat Naila tadi terintegrasi di Wellpace User ini. Coba ditekan di tampilan kutipan lain. Nah, ada sedikit perubahan tadi di bagian pergantian motivasi ini. Terus bisa ditekan di navbar ada logout untuk keluar di websitenya. Oke, mungkin itu saja penjelasan front end web user dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Rais. Oke, terima kasih Cak Bintang. Izin menambahkan untuk yang di bagian web user, eh, tadi kan masih login di user ya. Saya akan coba login di yang sebagai advisor. Nah, di advisor ini sebelumnya belum yang dibuat Cak Bintang belum ada fitur untuk menjawab. Lalu saya tambahkan agar sang advisor bisa menjawab sesuai dari eh, yang di awal aplikasinya untuk advisor bisa menjawab. Ini akan coba saya jawab dari Rabu. Saya kirim jawabannya. Nah, maka akan langsung masuk di sini. Seperti itu. Ini juga bisa saya jawab. Lalu eh, ini kita ke bagian kutipan motivasi. Nah, di paling bawah tadi yang untuk web usernya, yang bagian user itu kan tidak ada untuk tambah kutipan motivasi. Nah, kalau untuk yang visor di web pun juga ada. Ini kemarin ini saya tambahkan untuk yang di visor. Ini saya akan coba tambahkan. Sedikit saya tambah kutipan. Nah, di sini akan muncul kutipannya di sini. Jangan pernah menyerah karena kamu gak menyerah. Tambahkan oleh Naila karena tadi user Naila adalah user advisor. Dan ini pun akan bisa dilihat di mobile. Mana tadi ya? Nih, jangan pernah menyerah karena kamu nggak menyerah. Dilihat di mobile dan juga bisa dilihat di admin juga. Masuk ke dashboardnya. Tuh, ternyata expired lagi. Coba saya coba ulang. Ini kadang ngebug ya Pak. Maaf Pak. Oh, salah. Ini akan muncul di sini juga. Nih, jangan pernah menyerah karena kamu nggak menyerah. Seperti itu. Nah, untuk file-filenya yang Workspace Flutter ini dibuat oleh Naila. Lalu untuk yang Workspace API-nya ini untuk bagian back-end-nya atau database-nya itu juga dibuat oleh Naila. Saya membuat untuk tampilan dashboard adminnya dan juga untuk mengintegrasi mengambil ke database-nya seperti itu Bapak. Lalu untuk yang ini web user-nya ini dibuat oleh Cak Bintang dan saya hanya menambahkan untuk bagian agar bisa menambahkan motivasi dan juga untuk menjawab Q&A seperti itu. Nah, untuk integrasinya ini memakai IP laptop atau dari WiFi karena saya pakai hotspot. Ini IP hotspot untuk yang di bagian ini apa ya ini? Oh, web user ya. Web user ini di .env-nya ini saya ganti. Saya pakai IP-nya portnya 8000 karena ini mengarah ke back end yang di sini seperti itu. Lalu untuk yang Flutter
ini Naila membuat folder service yang dimana ini bisa mengontrol untuk autentikasi, mood, motivation, dan juga Q&A. Dan ini saya ubah-ubah IP-nya sesuai dengan WiFi yang sesuai dengan IP config atau sesuai dengan IP laptopnya gitu. Karena saya pakai hotspot dan IP-nya saya ambil di IP4 ini. Saya ambil di sini lalu saya masukkan di sini. Ini untuk autentikasi portnya 8000, lalu untuk mood ada di sini, lalu untuk motivation ada di sini, lalu untuk yang Q&A ada di sini. Dan juga untuk runningnya itu di Flutter tinggal di Flutter Run. Ini saya runnya di browser. Lalu untuk yang API ini ngerannya di runningnya mana tadi ya? Ini PPL Sunchef main host 0.0 port 8000. Lalu untuk dan juga npm run dev. Lalu untuk yang web user itu running PP Sunchef di port 8001 karena agar tidak nabrak sama backendnya gitu. Lalu ada npm run dev seperti itu. Mungkin dari Naila dan juga Bintang apakah ada tambahan? Cukup, cukup, cukup. Cukup. Untuk Naila apakah ada tambahan? Cukup, cukup. Sudah. Cukup. Oke. Terima kasih. Mungkin itu itu saja dari kelompok kami. Oh, sebentar, biar agak keren untuk penutupan. Mungkin cukup sekian, Bapak, dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.